Pertanyaan dari salah seorang kita, dari bapak kita. Orang-orang tua dulu ada mengatakan kalau seandainya seorang melihat pasangannya lalu berdetak hatinya pada pandangan pertama, maka itu ada tanda-tanda kebaikan dan keserapian di antara mereka. Ini mungkin cinta pada pandangan pertama. Tapi itu tidak mutlak. Karena banyak yang memotivasi orang tertarik, terdetik hatinya ketika melihat seorang wanita. Yang jelas ketika pertama seseorang melihat wanita itu, yang tergerak di hatinya sifat kemanusiaannya pertama. Insting dia sebagai seorang manusia laki-laki. Wah, cantik. Dia tertarik itu. Jadi tidak bisa mutlak. Sebab bisa jadi seseorang itu ketika hatinya terbersit, tertarik kepada wanita itu atau sebaliknya adalah karena dorongan syahwat. Itu bisa jadi. Jadi itu tidak mutlak mengatakan ada itu pertanda keserapian. Pertanda ada kecocokan di antara mereka. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan menundukkan pandangan. Ya, karena pandangan itu sendiri sering diiringi oleh syahwat. Namun dari sisi lain itu ada benarnya. Jadi ada dua sisi, tidak mutlak kata saya. Bisa salah, bisa benar. Dari sisi lain, sisi benarnya kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk nazar bagi orang yang mau menikah. Ya, memerintahkan untuk melihat calonnya. Alasannya apa hikmahnya? Kata Rasulullah, karena itu akan lebih bisa melanggengkan di antara kamu. Bahkan Rasulullah memerintahkan melihat sesuatu yang bisa mendorong seseorang untuk menikahinya. Oleh karena itu sahabat Jabir ketika diperintahkan untuk nazar, kata dia, lalu saya meminang seorang perempuan dan saya melihatnya sehingga ada yang mendorong saya untuk menikahinya. Tentu ada. Ini perintah nazar. Jadi ini menunjukkan dari satu sisi pandangan itu yang membuat dia tertarik itu juga memainkan peran dalam kelangsungan rumah tangga nantinya. Karena seseorang yang dinikahi tanpa nazar itu sama seperti membeli kucing dalam karung. Akhirnya akan timbul kekecewaan. Ketika Juwairiyah bintul Harith tertawan dalam sebuah peperangan, dan Juwairiyah ini seorang wanita yang terkenal sangat cantik. Lalu dia ingin menebus dirinya dari perbudakan. Dan dia tidak mampu, kemudian datang meminta bantuan kepada Nabi SAW. Datanglah, diketoknya pintu dan Nabi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini Aisyah yang meriwayatkan. Ketika dibukakan, apa kata Aisyah? Saya melihat kecantikan yang ada pada dirinya. Fakarihtuha, dan saya tidak menyukainya. Saya khawatir Rasulullah juga melihat apa yang saya lihat. Karena wanita ini memang cantik. Lihat kecantikan. Tapi bagaimana Aisyah tidak mungkin menolaknya. Akhirnya dia masuk menemui Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan. Lalu kata Rasulullah, maukah engkau saya berikan yang lebih baik daripada itu? Mau ya Rasulullah, saya bebaskan kamu dan saya jadikan istri saya. Ternyata firasat Aisyah radhiyallahu anha benar. Cemburu Aisyah. Ini dari nazar, pandangan. Dari nazar. Allahu a'lam. Silahkan yang lain. Bagaimana sih sebenarnya meluruskan niat itu, Ustaz? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa motivasi kita untuk menikah? Cari jawabannya. Kenapa saya mau menikah sekarang ini? Karena kawan-kawan seusia saya sudah menikah, saya kok belum. Karena orang seperti itu ya. Berarti masih ngambang tujuan dia menikah. Kenapa saya menikah? Karena dijodohkan orang tua. Enak betul dijodohkan orang tua. Tapi anak-anak muda sekarang saya kadang sudah ditawarkan menikah pun, yang perempuan-perempuan juga ditawarkan menikah oleh orang tuanya, masih saja beralasan menolak. Entah apa alasannya. Rela dia hidup terancam oleh fitnah, dosa dan segala macam. Rela dia sering bermimpi-mimpi yang tidak baik, berangan-angan yang tidak baik, hatinya kotor. Padahal kesempatan sudah ada. Orang tuanya nawari nikah. Yang hebat salah seorang guru kami waktu di Madinah, memang kehidupannya berbeda dengan di sini. Dia memotivasi anaknya. SMA, kamu kalau juara tamat SMA ini, megang juara 1, saya nikahkan. Memang kondisinya berbeda dengan kondisi kita. Tapi lihat bagaimana sang ayah ingin menjaga anaknya. Sebab dia sudah masuk ke jenjang kedewasaan. Daripada nanti dia bergaul yang tidak-tidak,
Saat nikahkan dia punya tanggung jawab, orang tuanya mampu. Wajib orang tua yang memiliki kemampuan, pemuda yang sudah mampu atau orang tua yang sudah memiliki kemampuan untuk menikahkan anak-anaknya wajib membantunya. Nah, akhirnya juara satu dan dinikahkan. Jadi luruskan niat, tanya pada diri kita, apa tujuan kita untuk menikah? Ikhlaskan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesucian diri kita, agama kita serta menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gali diri kita lagi. Kalau ternyata belum benar, pelajari dulu. Betulkan niat kita ya. Kalau seandainya kita sudah menikah, Ustaz, apakah disyariatkan juga untuk meluruskan niat? Ya tidak apa-apa, itu ibadah. Betulkan niat sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Terkadang kita beribadah kalau awalnya riya, kita wajib untuk memerangi riya tersebut, meluruskan niat kita. Oleh karena itu para ulama kan mengatakan, contohnya kata dia kan, seperti misalnya orang yang bersedekah punya duit 200.000. 100 pertama dia sedekahkan riya, 100 kedua dia perbaiki dirinya. Dia sedekahkan ikhlas. Ini yang 100 pertama tidak diterima, yang 100 kedua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak apa-apa memperbaikinya walaupun di tengah jalan. Bahkan itu adalah baik, berarti kita introspeksi diri, memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Allahu a'lam. Apakah berdosa kedua orang tua yang belum menikahkan anaknya padahal anaknya sudah cukup umur untuk menikah? Lalu sebelum menikah anaknya tadi meninggal dunia. Dan anak yang meninggal ini berdosa juga, Ustaz. Kalau seandainya orang tua menghalangi, memperlambat dan menunda anak yang sudah siap untuk menikah, memperlambat dan menundanya atau menghalanginya, maka dia telah menentang perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan hal ini, larangan menghalangi wanita menikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'duluhunna," dan janganlah kalian menghalangi mereka, para wanita-wanita tersebut, dari menikah. Dan orang tua tersebut akan diminta pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau seandainya itu menyebabkan anaknya tergelincir ke dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Rasul juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang ayah, orang tua memimpin anak-anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia menghalangi nikah anak-anaknya karena alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i, sementara anaknya sudah cukup umur, sudah layak dan sudah sanggup, lalu anaknya tergelincir melakukan dosa, maka orang tuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah ada syarat-syarat untuk seorang adik yang melangkahi kakaknya dan bagaimana cara menjelaskannya pada keluarga? Tidak ada syarat-syaratnya. Syaratnya dia sudah siap untuk menikah. Ya, seorang wanita itu tidak banyak persiapan-persiapan sebenarnya. Ya, pokoknya dia siap secara fisik, mental, sudah. Dan menikahkan dalam usia dini itu adalah lebih baik bagi wanita. Dalam sebuah penelitian di Amerika, mereka menetapkan wanita-wanita yang menikah di usia 20 tahun lebih banyak dan lebih mudah terhindar dari kanker rahim dan kanker payudara. Ini penelitian dari orang-orang kufar. Kemudian juga wanita tersebut dengan menikah lebih dini akan menjaga dirinya. Lebih menjaga dirinya. Tapi Ustaz, dia kan masih sekolah, masih kuliah. Mungkin kalau usia-usia SMA, keadaan, kondisi belum membuat dia dewasa dan memungkinkan untuk menikah. Tapi kalau dia sudah usia lebih dari itu, sudah mulai kuliah, tidak boleh dan tidak bisa dijadikan alasan pendidikan untuk menghalangi menikah. Banyak orang-orang yang menikah akhirnya sukses. Kalau tujuannya betul, niatnya benar, dan terus diarahkan dan dibimbing, orang tua mendukung pula, mensupport, membantu, insya Allah mereka belajar tetap bisa, dan keluarga mereka juga tetap terjaga. Jadi harus ada kerjasama satu dengan yang lainnya. Dan tidak ada cara bagaimana menjelaskannya dengan keluarga, jelaskan secara bijaksana.
Jelaskan kepada dia, saya sudah siap. Saya ingin terhindar dari fitnah. Saya ingin menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin lebih taat beribadah. Dan itu akan sulit bagi saya kalau dalam kondisi seperti ini, sementara godaan dan fitnah di luar begitu banyak. Sampai kapan saya harus menunggu kakak saya? Belum tentu dia menikah dalam waktu yang cepat. Itu satu. Kemudian tidak ada syarat harus dibayar denda ini dan segala macam. Kita katakan itu hanya adat setempat. Adat setempat. Dan tidak ada terkait masalah agama. Adat setempat, adat budaya itu hanya buatan manusia dan bisa berubah-ubah setiap masa. Lihatlah, adat manusia di zaman sekarang tidak lagi seperti adat ketika beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu. Artinya apa? Manusia sendiri yang membuat adat kebiasaan. Kalau kita membuat, tidak ada salahnya. Kalau kita melanggar, yang penting tidak melanggar syar'i. Kenapa harus memberatkan diri kita? Padahal Islam memudahkannya. Tidak perlu denda, tidak perlu ini dan segala macam, insyaallah. Jelaskan dengan cara yang baik. Kalau seseorang ternyata sampai akhir hayatnya tidak menikah, apakah ini termasuk takdir Allah? Bukankah jodoh itu sudah ditentukan? Memang betul jodoh itu sudah ditentukan. Allah tentukan dia tidak mendapat jodoh. Atau jodohnya di akhirat nanti. Ya, jodoh dia di surga. Kalau seandainya yang menghalangi dia tidak menikah di dunia karena hal-hal yang syar'i, perjuangan di jalan Allah, atau karena halangan-halangan lain seperti Ibnu Taimiyah, dia tidak sempat menikah seumur hidup karena perjuangan dia keluar masuk penjara, berdakwah menegakkan sunnah. Dia tidak sempat menikah sampai akhir hayatnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, insya Allah Allah berikan mereka tetap ada pasangannya, jodohnya sudah ada di surga, insya Allah Taala. Ya, dan itu bukan aib kalau memang yang menyebab dia tidak menikah itu sebuah hal yang bagus seperti perjuangan menegakkan agama Allah, kesibukan dia untuk itu yang menyebabkan dia tidak sempat menikah. Allahu a'lam. Bolehkah kita menolak ikhwan karena ia bukan orang yang humoris pada kita? Bolehkah kita menolak ikhwan karena ia bukanlah orang yang humoris pada kita? Kok bisa begitu? Sering humoris, sering main berdua dong. Ia tahu humoris berarti sering berjumpa, sering bercakap-cakap. Pacaran Islami nih. Hati-hati. Aktivis-aktivis, akhwan-akhwat, jangan salah. Sekarang ada istilah pacaran Islami. Kan tidak berkhawat di jalan-jalan, orang kan ramai, cerita-cerita, tunduk-tunduk pandang pula. Hati-hati. Jangan jadikan dakwah sebagai alasan untuk membuka pintu dan celah bagi setan. Jangan jadikan alasan mengkoordinir pengajian, taklim dan segala macam sebagai celah untuk membuka pintu setan. Dari mana Anda tahu dia sering humoris? Kalau dia berarti Anda dekat dengan ikhwan-ikhwan. Mungkin ikhwan itu memang tidak humoris karena menjaga agar jangan terjadi fitnah. Enggak, Ustaz, waktu nazar orangnya kayaknya kaku sekali. Itu tidak bisa dijadi patokan. Mungkin dia salah tingkah karena ukhti terlalu cantik bagi dia mungkin. Karena ukhti mungkin berwibawa bagi dia. Menghargai ukhti, jadi dia jaga wibawa pula. Jadi tak lebih simpatik. Ikhwan jaga agama, jadi dia tidak humoris. Bicara satu-satu, senyum sedikit saja. Tapi bukan begitu. Bukan begitu. Jadi tidak mesti humoris itu bukan jadi patokan untuk menolak seseorang, wahai akhwat. Cari informasi tentang dia dengan lengkap. Cari informasi tentang dia dengan lengkap. Ya. Dan terlalu humoris pun tidak baik. Akhirnya nanti dia menyepelekan kita. Kita sendiri dianggapnya humoris terus nanti. Kan bahaya pula. Jadi jangan jadikan itu sebagai patokan untuk menolak seorang ikhwan. Setelah nazar apa langkah selanjutnya? Setelah nazar apa langkah selanjutnya? Setelah nazar berpikir, ya atau tidak? Kan begitu. Ya atau tidak? Yang jelas istikharah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk beristikharah dalam segala keadaan. Mau nazar istikharah. Setelah nazar istikharah. Memperbanyak istikharah tidak apa-apa karena itu doa. Setiap kita melakukan sebuah perbuatan yang ingin kita capai, silakan beristikharah. Dan beristikharah seorang akhwat mengatakan, saya sudah istikharah Ustaz. Terus? Tapi saya tidak ada mimpi apa-apa. Ini bagaimana? Bukan, tidak harus mimpi. Istikharah itu hasilnya tidak mesti dilihat dari mimpi. Seorang akhwat lagi berkonsultasi. Ustaz,
saya ingin menikah. Saya sudah dinazar oleh seorang ikhwan. Saya beristikharah. Lalu saya bermimpi. Tapi dalam mimpi itu bukan ikhwan yang datang itu. Padahal guru saya, karena yang berkonsultasi ini seorang ini murabbi kata dia, seorang fikih. Murabbi saya menganjurkan ini yang cocok. Dan saya sudah istikharah. Tapi yang dalam mimpi saya yang datang bukan dia. Siapa? Ada ikhwan lain yang aktif berdakwah. Lalu dia bercerita dalam mimpi itu, saya berjalan melewati sekelompok ikhwan. Tentu dia berkonsultasi dalam tulisan. Ketika saya berjalan di depan ikhwan, saya terpleset jatuh. Aduh, kayak sandiwara pula ini. Entah dia mengarang-arang, saya tidak tahu. Di situ ada ikhwan yang dijodohkan kepada saya oleh murabbi saya. Tetapi yang mau menolong saya bukan dia. Ada ikhwan lain yang aktif berdakwahnya. Dia segera menolong saya. Oh, aduh, ada apa? Ukti bisa dibantu ini dan segala macam. Ustaz, apakah ini tanda-tanda? Saya jawab, tidak demikian. Tanda-tanda dari syaitan mungkin. Kenapa? Kenapa ikhwan itu yang muncul membantu anti? Karena dari dahulu anti memang sudah cenderung kepada dia. Anti memimpi-mimpikan dia. Sehingga dalam tidur pun dia datang membantu anti. Sebagai bukti tanda syaitan kalau ikhwan itu memang baik, masa anti dipegangnya, mau ditegakkannya? Padahal bukan mahram. Dalam mimpi tersebut jangan. Belum tentu itu pilihan. Jadi itu bukan tanda-tanda. Pertimbangkan, jangan mimpi dijadikan patokan. Yang jelas, istikharah, kemudian jalankan dan tentukan pilihan hati. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Apakah boleh kita melama-lamakan mengambil keputusan untuk menikah karena belum jelas informasi tentang calon pendamping kita? Makanya, kalau belum jelas, jangan jatuhkan pilihan. Terkadang belum jelas kita sudah iya untuk dinazar. Atau belum jelas dia juga sudah menazar juga. Mungkin saya nazar dulu lah. Jangan main-main nanti. Akhirnya sekian banyak anak gadis orang yang dinazarnya. Sekian banyak nanti. Cari informasi yang lengkap dahulu tentang si gadis yang mau dinazar atau tentang orang yang mau menazar kita, baru katakan iya siap untuk menazar atau dinazar. Perhatikan, Rasulullah bersabda, "Idza khataba ahadukum falyanzur ila ma yad'u ila nikah." Apabila kalian meminang seorang perempuan, maka lihatlah, nazar apa yang bisa mengajak atau mendorongnya untuk menikah. Ternyata setelah kita menentukan pilihan untuk meminang, bukan masih samar-samar sekedar mencari. Jadi sekedar untuk menyeleksi ini. Ini tidak boleh. Di sebagian tempat saya dengar bahkan sudah disiapkan pula beberapa ikhwan yang akhwat yang mau dinazarnya sekaligus. Ini tidak benar lagi, tidak boleh. Ini bermain-main di dalam syara ini. Fitnah. Tentukan dahulu, cari informasi yang lengkap, rasanya sudah siap, oke, siap dinazar. Sehingga pilihan nanti ke depan itu lebih gampang dan lebih mudah, pertimbangan itu lebih ringan. Kalau tidak, akhirnya kita menunggu-nunggu. Setelah nazar masih juga nunggu-nunggu cari informasi. Terkatung-katung, kasihan anak orang. Begitu juga akhwat, kasihan pemuda itu. Dia sudah tidak sabar nih. Udah deg-degan nih. Iya atau tidak akhwat nih? Ditanya gimana kira-kira? Positif. Nampaknya akhwat itu positif nih. Wah. Sudah positif aja, padahal belum ada jawaban. Tunggu terkatung-katung sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ketika dapat jawaban, nampaknya belum ada kecocokan di antara kita. Lemas. Ini akhirnya. Jadi jangan berlama-lama. Karena itu pun bisa menjadi fitnah. Allah a'lam. Ada ikhwan yang bertanya? Silakan. Seseorang yang tidak mampu, dia berhutang untuk biaya pernikahan. Kalau dia yakin dia sanggup untuk membayarnya, ya, dia bekerja, cuma dia sanggup untuk menafkahi kehidupan, cuma dia untuk mempersiapkan acara itu, dia mungkin tidak sanggup kan? Karena butuh biaya mungkin sekian juta, segala macam. Dia berhutang dulu, tapi dia yakin dia sanggup untuk membayar, insya Allah tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa insya Allah. Dia berhutang untuk sesuatu yang baik. Dan rekan-rekannya ikhwan-ikhwan kalau bisa membantu. Kalau perlu kita punya kotak sundukul bir, kotak amal, membantu untuk orang-orang ikhwan-ikhwan kita yang butuh bantuan. Wah, asik. Jangan langsung begitu langsung bersemangat semuanya usaha dulu. Orang-orang yang kriterianya betul-betul layak dibantu,
dan siap untuk itu, siap untuk nikah dan perlu dibantu, kita berikan bantuan. Nah, ini bagus sekali. Ya, ini suatu hal yang sangat bagus. Mudah-mudahan ke depan bisa tercapai. Silakan. Allah a'lam.